Kalau di sini tahun lahir dulu Bu. Ini tahun lahir, tanggal lahir, bulan 6. Kalau mengertinya besarkan dulu. Kalau mengertinya besarkan. Kami tidak amat ini waktu itu. Nggak ngaruh Pak, dekonnya. Biasanya di bawah ini. Pengaruh Pak dekonnya. Kita Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabat serta para pengikut beliau dengan setia hingga akhir zaman nantinya. Semoga kita semuanya mudah-mudahan dapat selamat bertemu dengan Rasul dan para pengikut Rasul di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Dr. Hatta Sabri, dosen IAIN Langsa sekaligus selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam S1 yang diamanahkan dari tahun 2023 dan insya Allah sampai tahun 2027 periodenya selaku Kajurpai, dan hari ini dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian melalui Zoom meeting dalam kegiatan pendalaman ya, atau penguatan materi profesional terkait dengan modul akidah akhlak. Tadi saya sudah mengirimkan Bapak Ibu link identitas diri, yaitu supaya Bapak Ibu mengisi sehingga kita bisa melihat berbagai macam latar belakang Bapak Ibu yang hadir di kegiatan ini. Nah, sekilas tadi saya melihat bahwa mahasiswa yang sudah hadir lebih dari 50%, dan dari 50% mahasiswa ini ada yang dari Aceh, ya, ada juga yang dari luar Aceh.
Ada yang tadi dari Madura bahkan saya mendengar. Nah, jadi selamat hadir di ruang ini Bapak Ibu sekalian. Eh, di sini kita bersilaturahmi. Nah, di sini kita belajar mudah-mudahan ya. Walaupun ini di dunia maya, tapi majelis ini bisa menjadi majelis ilmu, sehingga menjadi saksi apa namanya pemberat ya amal kita di akhirat nanti. Karena majelis ilmu, majelis yang di dalamnya itu membahas tentang agama Allah, maka para malaikat pun akan merahmati, ya, akan menaungi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah ini nanti akan langsung dilanjutkan ya dengan pemateri selanjutnya. Memang mungkin sampai beberapa hari ini Bapak Ibu akan ya mendengarkan ya, akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri kita. Tapi saya yakin dan percaya apapun yang disampaikan di sini pada dasarnya ada sebahagian Bapak Ibu yang sudah mengetahuinya. Mungkin pengetahuan itu dulu ketika di perkuliahan misalnya. Tapi ada juga yang kemudian diperdalam lagi ketika sudah bekerja sebagai guru. Namun saya melihat Bapak Ibu, ini akan saya share. Kita coba melihat materi ya modul. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat modul yang dikirimkan oleh Kementerian Agama kita. Materi-materi akidah akhlak itu ada 8 item Bapak Ibu. Yaitu akidah Islam, ya, Asmaul Husna, akhlak mahmudah mazmumah, aliran-aliran ilmu kalam, aliran tasawuf dan tokoh-tokohnya, pembahasan tasawuf, pendidikan nilai dan pendidikan karakter, dan moderasi beragama. Nah, ini materi ini sudah kami share di grup WA, jadi Bapak Ibu bisa mendownloadnya. Dan kalau Bapak Ibu lihat modul yang dibuat oleh Kementerian Agama itu kalau saya tidak salah modulnya sampai sekitar berapa 200 halaman ya Bapak Ibu. Modul untuk materi PAI itu ada sekitar 200 halaman. 225 halaman ya, lebih ya. Jadi kalau misalnya kita mempelajari semua isi modul ini dalam waktu 2 jam ya, ini kemungkinan bisa kita bingung. Ini kan 228 halaman Bapak Ibu ya. Jadi materi 228 halaman inilah yang akan kita diskusikan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, yang kemudian kami ringkas menjadi resume singkat sekitar 49 halaman. Mungkin ini nanti kita akan bergeser ya. Dari materi-materi modul akidah akhlak ini, saya melihat bahwa materi-materi ini tidak semuanya diajarkan di tingkat SD, MI, atau MTS. Ya, ada materi-materi yang diajarkan itu dipelajari siswa di tingkat aliyah yang banyak. Misalnya aliran-aliran ilmu kalam, kemudian aliran tasawuf dan tokoh-tokohnya, pembahasan tasawuf dan ilmu kalam itu materinya lebih banyak diajarkan di tingkat aliyah. Nah, sementara mungkin peserta kita hari ini ada guru PAI yang di MI misalnya, atau ada yang di tingkat SD Madrasah Sanawiyah misalnya, atau SMA dan SMK. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, materi-materi ini bukan asing, tapi sudah lupa ya, karena tidak pernah mengajarkannya lagi. Mungkin dulu pernah belajar ketika di aliyah, kalau pernah aliyah, atau ketika di pesantren, kalau pernah pesantren, atau ketika kuliah jurusan PAI misalnya kan. Itu ada belajar materi-materi ini. Nah, maka nanti sifatnya Bapak Ibu silahkan nanti di mana kira-kira materi-materi yang Bapak Ibu merasa kurang mendalam, di sana kita akan mendiskusikannya. Misalnya Pak, saya ingin
memperdalam lagi tentang aliran-aliran ilmu kalam atau tasawuf bagaimana. Nanti bisa kita diskusikan Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tujuan dari diskusi kita hari ini adalah bukan untuk sekedar memahami materi saja, ya, bukan untuk sekedar memahami materi yang kita pelajari, tetapi jauh dari itu adalah karena ini berkaitan dengan profesional Bapak Ibu, profesionalisme guru. Bagaimana kemudian materi akidah akhlak ini mampu kita jadikan sebagai sebuah materi yang diajarkan kepada siswa dengan berbagai strategi dan metode yang biasa kita lakukan. Karena guru yang profesional dalam pembelajaran itu adalah guru yang mampu merencanakan, ya, mampu mengimplementasikan, dan juga mampu mengevaluasi Bapak Ibu sekalian. Dan nanti di ujian kinerja juga soal-soal pertanyaan itu akan muncul terkait dengan bagaimana Bapak Ibu merencanakan, bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikan, bagaimana Bapak Ibu mengevaluasi. Jadi inti dari profesionalisme itu adalah profesional dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dan saya melihat bahwa tuntutan terbanyak dari guru profesional saat ini adalah pembelajaran yang menjadikan guru bukan hanya sebagai gudang ilmu, tapi guru itu harus mampu mentransfer dengan cara Dengan cara mengaktifkan mahasiswa muridnya. Kalau dulu kan cenderung pembelajaran itu adalah teacher center, ya. Teacher center itu artinya pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Tapi saat ini guru yang profesional adalah bagaimana guru yang mampu membuat pembelajaran yang student center. Student center atau at-ta'allum al-mutamarkaz ila at-tullab, berpusat kepada siswa. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nanti di sini kita akan mencoba melatih diri, misalnya dari materi-materi tadi, mana materi yang akan kita pilih? Apakah tentang Asmaul Husna, apakah tentang tasawuf, akhlak mahmudah, akhlak mazmumah, ya. Kemudian kita mampu mendeskripsikan materi itu, bagaimana materi tentang akhlak tasawuf, bagaimana materi tentang Asmaul Husna dengan sifat Allah Ar-Rahim misalnya. Kemudian bagaimana mengimplementasikan materi tersebut? Bagaimana mengimplementasikan materi tersebut dalam pembelajaran? Selanjutnya kita harus mampu bagaimana menemukan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang mendukung atau bertentangan dengan materi. Bagaimana kita mampu menguraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah yang ada di dalam pembelajaran tersebut. Bagaimana membuat rencana aksi penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka inti dari penguatan modul profesional hari ini kita akan berdiskusi materi akidah akhlaknya apa. Kemudian bagaimana pembelajaran akidah akhlak itu materi tersebut kepada siswa yang bisa membuat siswa kreatif, aktif, intinya berpusat kepada siswa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum jauh kita mendiskusikan tentang materi akidah akhlak, yang pertama akidah Islam, dan nanti yang kedua sampai ke 8 materi tersebut, Asmaul Husna, ini topik kedua. Kemudian topik ketiga ada akhlak mazmumah. Nah, ini ada yang selanjutnya bagaimana pengalamannya. Nah, ini kan semua. Nah, saya pertama ingin mempertanyakan dulu terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Kira-kira dari seluruh materi ini yang sudah kita sampaikan ini, dari 8 ini ya, 8 item ini, mana kira-kira Bapak Ibu yang merasakan materinya itu agak berat atau materinya
Ini nampaknya sudah jauh pengetahuan saya yang perlu saya perdalam ya Bapak Ibu. Nomor 5, Tasawuf, Pak. Pak. Tasawuf. Ya. Nomor 4, 5, dan 6, Pak. 4, Iya 5, Pak, 5 dan 6 Pak. 6. 4, 5, dan 6 ya Bapak Ibu. Menurut 4, saya 5. 8 Pak 4, yang 5 modern. dan 6. Berarti 4, 5, 6. 8 ya, 4, 5, dan 6. 4, 5, Ya, 6 4, Pak. 5, 6. 5, 6, Delapan, Pak. 8. Tokoh-tokoh yang 8, Pak. 8. harus dihafal. 4, 5, 6. 8, Pak, juga, Pak. Nomor 8, Pak. 8 Pak. Iya Bapak Ibu. 4, Jadi 5, nampaknya 6. banyak materi yang menjadi PR kita ya. Sebentar Bapak Ibu, saya izin mengecas baterai terlebih dahulu. Bu Maimunah punya backgroundnya Unisma. Ya, baik. Dari materi 4, 5, dan 6. Nomor 8, Pak, lagi, Pak. Dan 8 Pak ya dosen. Bapak Ibu. Nah, ini materi tentang aliran dalam ilmu kalam. Matikan yang lain, matikan. Aliran-aliran ilmu kalam Bapak Ibu ya. Iya. Nah, terkait dengan materi aliran-aliran dalam ilmu kalam, kita ketahui bersama bahwa Maganda na yun, naman. Kaya, di ba? Slide video. ya Bapak Ibu, ilmu kalam itu biasanya diajarkan di tingkat aliyah Bapak Ibu ya. Di tingkat aliyah itu ada juga materi ilmu tasawuf ya. Terkait dengan ilmu kalam itu adalah pembahasan yang mengajarkan tentang ketuhanan ya, keyakinan-keyakinan. Kenapa lahir ilmu kalam? Nah, sejarahnya kita ingat Bapak Ibu sekalian, ini sedikit kita menggali tentang sejarah kenapa lahirnya ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang ungkapan-ungkapan Allah ya, ayat-ayat Allah. Karena di dalam ayat-ayat Allah itu kan ada ayat-ayat yang muhkamat dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat ya. Nah, ketika membahas tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat itu terjadi banyak perbedaan-perbedaan di kalangan ulama. Nah, inilah yang dibahas dalam ilmu kalam. Ketika ulama-ulama kita dahulu mengajarkan tentang agama Allah, tentang tauhid, tentang akidah, di awal-awal kehidupan pada masa Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam itu banyak masyarakat muslim yang masuk Islam itu kan mereka awalnya itu punya pengetahuan keagamaan nenek moyang mereka Bapak Ibu ya. Keagamaan nenek moyang mereka. Misalnya kita di Aceh, di Jawa misalnya kan. Ya, ada Pak Ahmad Surai mengangkat tangan, bagaimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mohon izin atas dan terima kasih atas waktunya terkait dengan 8 topik
yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, kementerian dari pemerintah lah pada umumnya. Ya. Ini terkait dengan 4, 5, 6, dan 8, nomor 8 materi ini yang kiranya ini menyulitkan terhadap peserta sebetulnya, Pak. Karena sulit ini materinya, Pak. Iya. Terus apakah ini juga diujikan ketika pelaksanaan UKIN seperti itu, pelaksanaan UP, karena kita saya sendiri pribadi ini dari jenjang MI, Pak, begitu. Tidak ada materi terkait dengan aliran kalam, dengan aliran tasawuf, seperti itu, tidak ada. Apakah tetap diujikan seperti itu, Pak? Ya. Terima kasih. Ya, bagus itu. Betul sekali Bapak Ahmad Surai dan Bapak Ibu sekalian. Itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi kan, bahwa memang modul ini sudah disiapkan oleh tim Kementerian Pusat ya. Nah, modul ini kemudian dalam materi akidah akhlak itu di soal UKIN-nya mereka juga mengirimkan kisi-kisi soal. Ya. Dalam kisi-kisi soal itu ada yang membahas tentang Asmaul Husna. Ada yang menguji tentang ilmu kalam. Ada yang menguji tentang tasawuf tadi kan, tentang moderasi beragama. Ada kisi-kisinya. Nah, setiap kisi-kisi itu akan dibuatkan soal oleh tim pembuat soal. Nah, maka tim pembuat soal itu tidak sembarangan membuat soal. Mereka membuat soal dari kisi-kisi soal yang diberikan oleh Kementerian Pusat. Sehingga ada beberapa soal yang berhubungan dengan aliran tasawuf atau aliran ilmu kalam. Ada beberapa soal. Tapi mungkin dari soal akidah akhlak yang 30-an berapa itu atau berapa soal itu kan, itu tidak semuanya menguji tentang aliran ilmu kalam. Mungkin ada satu soal gitu ya, mungkin ada 2 soal. Jadi saya rasa memang tidak terlalu memberatkan. Tapi mungkin kalau kebetulan soal itu ya kan, dulu kita pernah mempelajari teringat, gitu kan, teringat. Oh, ini pernah saya belajar. Tapi kalaupun tidak teringat, ya namanya mungkin nasib kita kan diuji ilmu yang sudah tidak ya seperti ini Bapak Ibu, seperti Allah menguji malaikat ya kan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah panggil Nabi Adam, wahai Adam, coba kamu sebutkan nama-nama benda, kan? Lalu Allah panggil malaikat. Nah, malaikat ini belum belajar, diuji juga sama Allah. Jadi bagaimana? Tapi insya Allah Bapak Ibu, makanya disinilah kita ada namanya penguatan ya, penguatan materi ini, sehingga kita sedikit mengingat kembali. Karena memang iya. Tapi ada itu Pak Surai ya, Pak Ahmad. Itu ada beberapa item soal yang berhubungan dengan ilmu kalam ada. Mungkin dua soal atau 3 soal itu. Tapi tidak banyak. Sama tasawuf juga ada. Tapi semua soal itu rata-rata dia berhubungan dengan bagaimana kita pengetahuan kan. Yang kedua bagaimana kita mengajarkan profesional tadi. Misalnya ada soal tentang Asmaul Husna. Berikut adalah salah satu sifat Allah begitu kan. Sebagai guru yang baik, Ibu akan melakukan proses pembelajaran seperti berikut. 1 bla 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 bla, 2 bla 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 gitu kan. Yang paling baik menurut Ibu adalah A, B, C, D. Jadi menguji keprofesionalannya Bapak Ibu. Bukan menguji pengetahuannya. Di situ. Tapi terkait dengan materi akidah akhlak. Maka saya rasa tidak usah terlalu khawatir ya Pak Ahmad Surai dan Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin materi ini tidak pernah kita pelajari lagi. Mungkin kalaupun ada 1-2 soal nanti ya mudah-mudahan nanti soalnya tidak begitu sulit. Begitu ya Pak Ahmad Surai ya.
dan Terima Bapak kasih. Ibu sekalian. Ya, baik. Jadi kembali sedikit kita mengulang tentang apa tadi materi ilmu kalam ya. Nah, materi ilmu kalam itu kan ini ada beberapa aliran ya dalam apa materi ilmu kalam itu. Ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Asy'ariyah ya, ada aliran Maturidiyah, Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah. Secara garis besar memang aliran-aliran ini nanti ada yang berhubungan dengan Qadariyah, Jabariyah yang saling sangat bertolak belakang kan, yang sangat bertolak belakang itu Qadariyah, Jabariyah. Kalau misalnya aliran yang lain, misalnya Khawarij, itu memang sangat ekstrim ya, atau Mu'tazilah juga begitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang hari ini diajarkan oleh kita ahli sunnah wal jamaah adalah aliran-aliran dalam ilmu Asy'ariyah. Nah kembali lagi kenapa muncul aliran-aliran ini tadi? Itu karena dulu ketika orang mempelajari Islam yang pertama masih terpengaruh dengan pengetahuan wawasan keagamaan sebelumnya. Yang kedua ketika ada ayat-ayat yang mutasyabihat ini Rasul SAW belum menjelaskan secara rinci. Nah, maka ketika beliau telah tiada, maka para sahabat kan menafsirkan, ya, mencari bagaimana pemahaman-pemahaman mereka terhadap ayat-ayat. Sehingga muncullah pandangan-pandangan pendapat yang berbeda-beda terhadap hal tersebut. Nah, mungkin dalam teks ini, mungkin saja ya ada soal misalnya dalam pandangan aliran Mu'tazilah bahwa begini ya. Silahkan analisa bagaimana saudara melakukan kegiatan, membuat sebuah kegiatan yang para siswa itu kemudian berdiri di salah satu aliran. Misalnya, mana pandangan-pandangan yang mereka terima kelompok itu? Apakah Mu'tazilah, apakah Qadariyah? Bagaimana strategi saudara membuat siswa pendapat saya adalah ini. Itu salah satu contoh yang nanti bagaimana menghitungnya saudara profesional atau tidak. Menghitung profesionalnya itu adalah misalnya ketika kegiatan tersebut dilakukan oleh siswa secara berkelompok. Kemudian setiap kelompok terlihat aktif. Kemudian setiap kelompok itu menyampaikan pandangan mereka secara kompak. Gitu kan. Secara kompak. Nah, hal-hal tersebut menunjukkan seorang guru yang profesional. Jadi bukan pada subdomain materinya, tapi pada bagaimana keprofesionalan kita mengolah materi tersebut menjadi bahan ajar yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang menjadi titik tekan dari modul penguatan profesional ini. Makanya walaupun Bapak Ibu mungkin materinya kurang menguasai ya. Ini materinya saya nggak pernah belajar. Tapi ingat keprofesionalannya itu ada kata-kata kunci di situ. Bahwa pembelajarannya harus berbasis kepada siswa. Bahwa berpusat kepada siswa. Ada media-media tertentu yang bisa membuat siswa memahami materi tersebut. Nah, tapi paling tidak memang terkait dengan materi ini tadi, kita sudah kembali memahami bahwa ketika berbicara tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, apa itu ayat-ayat yang mutasyabihat? Ayat-ayat yang secara rinci tidak ada penafsiran dari Rasul secara langsung. Misalnya apa? Misalnya yadullah ya kan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Bagaimana bentuk tangan Allah? Itu kan ayat-ayat yang mutasyabihat. Kemudian materi misalnya Allah turun dari ke langit pertama. Bagaimana Allah turun? Itu kan ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, kemudian kalau dalam aliran Mu'tazilah ya,
Ada yang mengajarkan bahwa nanti di akhirat setelah kita mati itu ada kehidupan selain tempat selain surga dan neraka, ya kan? Ada namanya manzilah baina manzilatain, nah, misalnya. Kenapa bisa muncul pandangan-pandangan seperti ini? Nah, hal-hal seperti ini, inilah yang menjadi pembahasan dalam materi kajian ilmu kalam. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat kembali materinya. Ini, ya, materinya kajian ilmu kalam. Kemudian, nah, misalnya pembahasannya adalah tentang konsep ketuhanan, keesaan Allah, sifat-sifat Allah, kenabian, keadilan Allah, qada dan qadar itu seperti Jabariyah dan Qadariyah tadi kan, dan akhirat. Nah, paling tidak 6 item ini menjadi pembahasan dalam kajian ilmu kalam. Nah, tentang qada dan qadar Allah ini itu yang sangat bertentangan adalah antara aliran Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Jabariyah itu berpendapat bahwa semua yang terjadi dengan kehidupan manusia itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah. Sementara Qadariyah menyampaikan semua yang terjadi adalah atas ulah manusia. Nah, contohnya hari ini banjir, ya kan, banjir bandang di Aceh, di Padang, di Sumatera. Itu ketika kita berpendapat apa namanya Jabariyah, kita akan mengatakan ini semua memang Allah sudah mentakdirkan karena manusia ini banyak dosa, jadi Allah marah, kan? Maksiat banyak, Allah marah. Jadi orang Aceh ini bermaksiat semua, gitu kan? Kalau dalam pandangan Qadariyah, apa Jabariyah, kan? Orang Padang itu bermaksiat semua. Nanti ada yang mengatakan begini, kalau di Amerika itu setiap hari bermaksiat kok nggak dapat bencana alam, banjir bandang, gitu kan? Jadi bagaimana pandangan para peserta didik? Nah, ada satu aliran lagi yang mengatakan apa itu? Aliran Qadariyah, kan gitu. Ada semua yang terjadi ini misalnya adalah karena ulah tangan manusia. Nah, kenapa ulah tangan manusia? Ya mungkin manusia merusak alam, ya kan? Sehingga akibat perilaku manusia itu sehingga terjadilah banjir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku Allah, kadar Allah, takdir Allah. Nah, ini menjadi pembahasan dalam aliran ilmu kalam. Nah, jadi kembali lagi nanti paling tidak mungkin Bapak Ibu bisa melihat pembahasan tentang ilmu kalam ini ya berhubungan dengan akhirat. Nah, ini tadi keadilan Allah. Kalau di akhirat misalnya pembahasan tentang kehidupan setelah kematian, ya kan? Surga, neraka, dan hari kiamat. Nah, dulu ada viral di Aceh, di Langsa juga viral bahwa akhirat itu tidak ada. Orang membuktikan secara sains kiamat itu tidak ada. Yang ada hanyalah seperti hari ini, bencana. Bencana. Bumi ini tidak akan pernah hancur, begitu bahasa sederhananya. Ini dibuktikan dari apa? Memang buktinya tidak ada, begitu kan? Tidak pernah ada kiamat. Jadi ajaran Islam itu hanya semacam doktrin saja. Bahkan kalaupun ada terjadi banjir pada zaman Nabi Nuh dulu katanya, itu pun adalah kiamat kecil. Nah, kalau kita katakan paling ada kiamat kecil. Bahkan saya lihat beberapa mahasiswa itu mereka sepakat dengan pandangan-pandangan kawan tadi. Memang agak menyeleneh sih, tapi ternyata banyak orangnya, penganutnya banyak, pembicaraan mereka banyak, majelis-majelis mereka juga ada. Beberapa waktu yang viral keadaan kondisi seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam materi akidah akhlak, bagaimana kita seorang guru akidah akhlak ya yang profesional mengajarkan
murid-murid kita menghadapi fenomena seperti itu. Ketika ada orang mengatakan tidak akan pernah ada kiamat terjadi. Sementara materi dan keyakinan kita mengatakan suatu saat pasti akan kiamat. Apa kira-kira yang kita lakukan? Bagaimana mendesain sebuah pembelajaran yang melahirkan kesadaran para siswa kita bahwa benar ulama-ulama terdahulu pun memang telah berselisih. Memang mereka sepakat akhirat itu pasti ada, kiamat itu pasti ada. Tapi ada perbedaan pandangan dari ulama-ulama dalam ilmu kalam terkait tentang kondisi orang-orang di akhirat. Misalnya bagaimana ketika ada seorang anak yang orang tuanya kafir, meninggal dunia, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Ya. Dia anak orang kafir, meninggal. Apakah masuk surga atau masuk neraka? Nah, ada pendapat yang mengatakan anak-anak itu karena dia belum bersyahadat, belum Islam, dan dia dari golongan orang kafir misalnya, mereka tidak masuk surga dan juga tidak masuk ke neraka. Tapi di satu tempat namanya manzilah baina manzilatain. Bahkan saya pernah dikatakan oleh anak saya, Bapak Ibu, anak saya sekarang yang nomor 2 itu umur kelas 4 SD, ya, kelas 4 SD. Kemarin tuh dia bertanya kepada saya, Abi, jadi ada ya nanti di tengah-tengah surga neraka itu ada tempat ya Abi ya, katanya. Mereka itu kadang nikmat, kadang enak, kadang enggak gitu. Adik tahu dari mana? Dari TV katanya. Nah, ternyata dia nonton ada film kartun yang mengajarkan tentang hal itu. Nah, begitu kan. Nah, ketika ada materi seperti itu, mungkin guru yang profesional itu sebagai medianya, itu sebagai prasarananya yang kemudian kita munculkan di ruang kelas sehingga para siswa bisa berdiskusi. Nah, kita ajak. Bagaimana pandangan kalian tentang video yang mengatakan bahwa nanti suatu hari di akhirat ada manzilah baina manzilatain, ada tempat bagi orang-orang yang mungkin dosa dan pahalanya sama, gitu kan. Jadi mereka tidak masuk ke surga, juga tidak masuk ke neraka. Bagaimana kemudian para siswa berpendapat? Silahkan dibuat kelompoknya, silahkan menunjukkan sumber-sumber pembelajarannya, suruh mereka menggali sehingga mereka nanti punya kesepakatan bersama misalnya. Pandangan dari kelompok kami adalah begini, begini, begini. Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan materi apa tadi? Pengetahuan tentang ilmu kalam. Aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, misalnya kita dalam pembelajaran tersebut melakukan analisis implementasi penerapan materi. Penerapan materi ilmu kalam dalam kehidupan modern dilakukan melalui beberapa cara. Dalam pendidikan misalnya mengajarkan akidah Islam dengan pendekatan logis dan rasional sehingga siswa memahami ajaran Islam secara mendalam, logis dan rasional. Menggunakan diskusi dan perdebatan sehat dalam memahami perbedaan pandangan dalam Islam. Nah, itu dalam pendidikan ada diskusi. Dalam kehidupan sehari-hari memahami konsep takdir dan usaha sehingga seseorang tidak mudah menyalahkan keadaan dan menjadi fatalis. Menghargai perbedaan pendapat dalam memahami agama karena Islam memiliki sejarah pemikiran yang luas. Nah, jadi kita mengajarkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari akan ada orang-orang yang berbeda pandangan seperti aliran ilmu kalam tadi ya, seperti bencana ini ya. Ada yang menyalahkan pemerintah, ada yang menyalahkan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, pandangan-pandangan tersebut semuanya bagaimana bisa kita didik murid-murid kita agar mereka itu bisa menghargai pendapat orang lain. Ini sangat penting. Karena apa? Karena ketika kita merasa pandangan kita yang benar, pendapat kita yang lebih baik daripada orang lain, nah tentu akidah yang kita yakini itu akan memunculkan akhlak yang tidak baik, ya.
akidah yang kita yakini tadi melahirkan akhlak yang tidak mahmudah. Sehingga keyakinan yang buruk bisa melahirkan akhlak-akhlak yang mazmumah. Nah, kenapa? Karena kita hanya memahami keyakinan kita lah yang paling benar tanpa ada menghargai pandangan orang lain. Namun juga tidak boleh terlalu dalam Islam itu kan ada istilahnya al-wala wal barra, ya kan? Ada istilahnya loyalitas dan royalitas. Ada hal-hal tertentu mungkin kita tidak boleh royal. Harus loyal. Misalnya sekarang isu yang kemarin kan, isu bahwa Menteri Agama mengatakan bersama-sama kita merayakan Hari Natal. Kan ada kemarin itu yang sedang viral Menteri Agama kita. Saya tidak tahu kebenarannya apakah itu diedit oleh AI gitu kan, atau memang benar beliau menyampaikan, atau mungkin memang beliau menyampaikan tapi karena sudah di-cut videonya itu sehingga orang bisa memahami yang aneh gitu kan. Cara pandang orang, pendapat orang jadi nyeleneh terhadap apa yang disampaikan oleh Profesor Menteri Agama kita. Nah, misalnya. Maka ketika kita memiliki jiwa menghargai pandangan orang lain, jiwa menerima pendapat orang lain, tapi kita juga tidak mengikutinya, tidak langsung menyalahkannya. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita juga harus loyal. Kalau sudah A ya A, tidak boleh B. Misalnya Bapak Ibu sekalian. Maka dalam hal seperti ini tadi kan. Bagaimana implementasi pembelajaran akidah akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari kita? Ini banyak sekali yang bisa dijadikan bahan ajar materi yang melahirkan siswa nanti itu bisa mengimplementasikan materi yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian dalam kegiatan dakwah dan kajian keislaman misalnya, menjelaskan keyakinan Islam dan argumen rasional untuk menghadapi tantangan pemikiran modern, menghindari sikap fanatik terhadap satu aliran tanpa memahami konteksnya. Ini seperti tadi ini. Kita hindari. Ketika kita belum memahami konteks sebenarnya itu, kita jangan langsung memberikan argumentasi-argumentasi kita atau pandangan-pandangan kita. Nah, hari ini kan sering terjadi seperti itu. Itulah dampak dari tidak adanya penghargaan terhadap pandangan orang lain. Kemudian Bapak Ibu, sebagai guru yang profesional, dari materi yang berkaitan dengan akidah akhlak dalam hal ini tadi adalah fokus kepada aliran ilmu kalam. Bagaimana kita dapat mengajarkan para siswa itu memiliki pengalaman praktis dari materi yang kita ajarkan. Bagaimana mengajak mereka mengimplementasikan, mengalami apa yang sudah kita ajarkan. Hal ini penting ya. Kenapa? Karena pengalaman yang mereka alami dari proses pembelajaran itu mereka akan mampu menjelaskannya secara tepat dan cepat. Maka ketika nanti misalnya ada dalam pembelajaran itu debat kelas ya, kenapa para siswa itu mampu berdebat dengan baik? Karena materi yang mereka diajarkan itu mereka sudah mengalaminya. Apa contohnya? Misalnya studi kasus tentang bagaimana konsep takdir dan usaha diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini akan membantu siswa memahami relevansi ilmu kalam dengan kehidupan mereka. Atau misalnya kita juga bisa memberikan praktik dalam pembelajaran dengan pengalaman yang tidak relevan tapi bertentangan. Nah, misalnya beberapa siswa itu cenderung menghafal konsep ilmu kalam tanpa memahami argumentasinya. Apa contohnya, Bapak Ibu sekalian? Misalnya sholat itu kan. Sholat itu adalah hafalan ya, sholat. Murid-murid kita semua sholat. Kita juga semua sholat ya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar saja kan. Allahu Akbar. Ini dalam kajian akidah. Dalam kajian pemahaman konsep ilmu kalam tadi.
bagaimana kita mengalami Allahu Akbar itu misalnya. Allah Maha Besar. Kita tahu ketika Abu Bakar As-Siddiq, ketika sahabat-sahabat dulu kan, diperdengarkan azan oleh Bilal bin Rabah. Allahu Akbar gitu kan. Nah, sahabat itu meninggalkan semua pekerjaannya. Karena apa? Karena mereka menilai ada hal yang lebih besar dari apa yang saya kerjakan ini. Ini kan akidah yang sangat berkualitas ya, yang kemudian berdampak terhadap perilaku mereka. Nah, kemudian dalam sholat lagi, ketika kita mengucapkan inna sholati ya, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, semua itu. Setiap hari kita melafazkan sebagai hafalan kita. Tapi pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bisa mengalami ungkapan itu. Mengalami itu artinya apa? Kita misalnya, saya dulu Bapak Ibu, ketika dilatih oleh tim masuk LDK dulu, itu kami dikirim ke sebuah tempat naik bus. Nah, ada sekitar berapa puluh orang pelatihan lembaga dakwah kampus naik bus. Sebelum berangkat, semua isi kantong itu dikosongkan, ditinggalkan di tempat pelatihan. Jadi tidak ada satu orang pun yang membawa uang. Nah, tidak ada di dompet uang sepeser pun tidak ada. Nah, perjalanan dari kampus ke tempat itu di Aksara waktu itu di Medan itu sekitar mungkin kalau kita jalan kaki setengah jam gitu kan. Tapi kalau kita naik angkot mungkin cepat, apalagi naik kendaraan. Kemudian setiap mahasiswa yang sudah diantarkan ke Pasar Aksara ini dalam waktu setengah jam harus tiba kembali ke kampus. Bagaimana caranya kami bisa kembali ke kampus padahal uang nggak ada lagi, ya kan? Kalau mau naik mobil angkot, uang nggak ada. Nah, jadi itu pengalaman yang luar biasa. Akhirnya setiap orang belajar untuk survive, belajar untuk bertahan, ya kan? Nah, jadi setelah semuanya nyampe ke kampus ditanya, kamu bagaimana ceritanya kok bisa sampai ke kampus? Ada yang kebanyakan mereka berjalan kaki. Ada yang minta duit dulu, minta duit sama orang, minjam, ngutang. Nanti dia ceritakan dia harus sampai ke kampus gitu kan. Tapi sampai ke kampus tuh tidak boleh setengah jam lagi harus sampai di kampus. Dia nggak ada uang. Nah, nanti dia akan kembalikan uangnya setelah pulang dari kampus. Bermacam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang dapat rezeki begini. Kamu kok cepat kali sampai ke kampus? Nah, saya katanya waktu di pajak itu ada kawan dia kebetulan nampak dari sepeda motor, kan? Jadi dia minta boncengan, kan? Jadi saya dapat rezeki katanya, sehingga dia tanpa ada uang pun bisa cepat dan tepat waktu tiba ke kampus. Nah, pengalaman-pengalaman spiritual terkait dengan ibadah sholat tadi, inna sholati wa nusuki. Bagaimana mendesain pembelajaran bahwa semua yang kita lakukan itu muaranya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Bagaimana mendesain pembelajaran seperti itu? Mungkin kita menunjukkan beberapa fenomena. Misalnya ketika banjir bandang, saya 2006 di Medan kuliah, kebetulan saya S1 di IAIN Medan Bapak Ibu. Itu terjadi banjir bandang di Kota Cani, di Simpang Simadam, Aceh Tenggara, 2006. Saya dan teman-teman mahasiswa itu berangkat ke Aceh Tenggara. Sesampainya di sana, kami saya melihat ada satu rumah di desa Simpang Simadam itu, yang rumah itu Bapak Ibu terbuat dari papan kayu, tetapi masih utuh rumahnya. Sementara sebelah kanannya, sebelah kiri, di depan semua sudah rata dengan tanah. Nah, saya bertanya-tanya dan teman-teman. Kebetulan di rumah itu yang tinggal 2 orang. Seorang udah tua mereka, mungkin kakek nenek lah. Usianya mungkin sudah 60-an ke atas. Tinggal berdua mereka. Saya tidak dapat jawaban ketika itu. Kenapa rumah itu
tidak hanyut di bawah banjir bandang? Saya tidak dapat jawabannya ketika itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau diasumsikan kenapa rumah itu bisa selamat? Ada masukan kira-kira sebelum Bapak Ibu tahu jawabannya itu apa yang menyebabkan itu rumah itu pas di depan jalan, ini jalan, kemudian sebelah jalan rumahnya, di depannya habis, kanan kiri semua habis serata, tapi rumah kakek itu tidak. Nah, diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Ini berarti Jabar ya. Kan? Ya itu betul ya Bapak Ibu. Diselamatkan oleh Allah. Seperti masjid itu kan kita lihat fenomena ketika tsunami kan. Ada video masjidnya kok bisa tidak tidak rusak. Gitu. Secara akal logika manusia ini nggak mungkin begitu kan. Malah ada isu begini Bapak Ibu. Saya baca beberapa berita, ada orang Cina masuk Islam ya kan di Banda Aceh. Kenapa? Karena dia melihat masjidnya terangkat katanya kan. Jadi masjidnya terangkat. Kan nggak masuk akal kita itu kan. Bagaimana mungkin masjid bisa terangkat? Tapi Cina itu meyakini karena katanya dia melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya dia masuk Islam. Saya ada teman Bapak Ibu namanya Henry. Ketika kuliah di Banda Aceh tsunami, dia di sana. Dia lain lagi pengalamannya. Dia melihat ketika banjir itu ada bayi yang bisa berenang. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ada bayi tapi bisa berenang dan selamat, ya kan? Jadi nggak masuk di akal. Kan? Kayak mistis ini, Pak. Gimana? Kayak mistis ini. Isu. Ajaib. Mistis. Oh iya, ajaib ya. Itulah seperti kisah Nabi Musa kan. Mungkin kalau Nabi Musa ya mukjizat ya kan. Bisa membelah laut. Mungkin ini dari teman-teman yang di Benar Meriah kalau ada tongkat Nabi Musa kemarin kan bisa dihindarkan air tuh. Kan. Nah, Bapak Ibu, setelah beberapa lama saya sempat datang lagi ke sana ke Kota Cani. Pada saat itu saya bertemu dengan anak beliau. Nah, anak dari kakek nenek tadi berkata begini. Dulu ketika banjir bandang terjadi itu, cerita langsung dari ayah dia bahwa ayah dia itu malam banjirnya. Malam, pagi-pagi air itu sudah menggelinding, sudah banyak gitu kan. Azan di depan rumah katanya. Azan, kemudian dengan izin Allah ada beberapa kayu besar terlentang di depan rumah dia. Terlentang di depan rumah itu beberapa kayu besar sehingga air itu membelah. Membelah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang saya alami di Kota Langsa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah banjir kemarin rumah saya sedikit pun tidak masuk air. Bukan karena saya punya kelebihan, tidak. Tapi karena Allah jaga. Kenapa? Karena di depan perumahan saya itu ada perumahan. Sehingga air yang dari sebelah sana yang dari sungai membelah di perumahan itu kan. Sehingga rumah saya di sini nggak kena karena airnya dipecah oleh perumahan. Nah, begitu. Jadi ternyata secara akal logika kita juga bisa menerimanya. Oh, begitu rupanya. Misalnya begini, Masjid Raya Kota Langsa kenapa tidak kebanjiran? Karena sudah dibuat tinggi. Tapi mungkin dulu ketika dia rendah, banjir itu tidak pasti tergenang airnya. Secara logika kita. Mungkin begini Bapak Ibu, mungkin ya ada hal-hal yang pada saat itu nalar kita belum menerimanya. Karena belum menemukan buktinya. Nalar kita belum menerimanya. Tapi suatu saat setelah kita melihat, mungkin dengan kecanggihan pengetahuan, nalar kita bisa menerima. Contoh, dulu ketika orang mengatakan Umar bin Khattab bisa berbicara dengan sahabat yang perang itu kan. Ketika Umar bin Khattab khutbah Jumat. Ayo mundur ke belakang katanya kan. Dekat gunung. Sahabat heran semua. Kok lain kali materi khutbah Umar bin Khattab kan? Ternyata saat itu Umar bin Khattab melihat ya pasukan-pasukan perang sedang diserbu dari beberapa arah
Sehingga Umar melihat kesempatan mereka agar selamat adalah dengan mendekat ke dinding gunung, ke pegunungan begitu. Dia bisa melihat. Dulu logika rasul manusia tidak sampai ke sana. Sekarang kita percaya, saya hari ini bisa melihat Bapak Aswadi Tahir. Nah, kan? Padahal entah di mana lokasinya kan. Nah, saya hari ini bisa melihat Pak Husnu Sawab AA kan. Ahmad Surai ya kan. Padahal Ustadz Bung Ahmad ini entah di mana posisi ya kan. Tapi suara saya sampai. Inilah dengan kecanggihan teknologi ini ternyata apa? Rasulullah dulu melihat Allah bukakan ketika Isra Mi'raj itu kan, dindingnya sekian, ini bisa terlihat sama Rasulullah. Jadi teknologi itu terkadang bisa membuat nalar kita sampai. Oh ya begitu ya. Maka pembelajaran dengan menggunakan teknologi tertentu mungkin akan bisa sampai kepada rasio pemikiran kita. Nah, ketika dulu, tapi tidak juga bisa terlalu mentuhankan Bapak Ibu. Contoh, ketika Nabi Nuh alaihissalam kan, anaknya kan namanya Kan'an. Nah, kenapa Kan'an itu tidak patuh kepada ayahnya? Nah, ini dalam aliran ilmu kalam. Karena Kan'an itu seorang rasionalis. Rasionalis itu apa? Lebih mementingkan apa yang sesuai dengan otaknya. Nah, mentuhankan otak istilah kita. Kalau masuk akal dia mau terima. Kalau nggak masuk akal dia nggak mau terima. Maka walaupun ayahnya itu nabi ya kan. Nabi dia nggak masuk akal dalam pikiran dia. Kok bisa ayah membuat perahu besar di gunung, kan? Yang ada itu orang buat perahu di laut. Nanti kalau perahunya itu besar bagaimana bawanya ke laut? Nggak masuk di akal dia. Nah, kenapa anak Nabi Nuh menjadi anak yang rasionalis? Kenapa anaknya itu rasionalis? Kita lihat, ternyata Bapak Ibu, masyarakat yang hidup di zaman Nabi Nuh itu rata-rata orang-orang rasionalis. Orang semua mengatakan Nuh itu pembohong, sama seperti Nabi Muhammad, tidak percaya. Tapi umat Nabi Muhammad ketika itu mereka bukan orang rasionalis, mereka adalah orang-orang yang bercerdas berpikir juga, tapi juga bertuhan. Nah, karena banyak masyarakat mengatakan ayahmu itu nggak masuk akal yang disampaikan ayahmu, sehingga Kan'an terpengaruh dengan masyarakat. Pengaruh dengan masyarakat ini membuat Kan'an menjadi orang rasionalis. Maka ketika turun wahyu yang mengatakan akan ada banjir bandang, Kan'an nggak terima, nggak masuk akal. Nah, hari ini Bapak Ibu, ternyata ini di luar konteks kita ya. Pada beberapa penelitian, beberapa peneliti sudah melakukan penelitian tahun 2003, ya, artikel mereka, itu sudah mewanti-wanti terjadinya banjir yang besar di Aceh Tamiang. Karena apa? Hasil penelitian mereka terhadap posisi kondisi hutan. Ini penelitian Bapak Ibu di Scopus dan kami telah melihat hasil penelitiannya itu. Jadi rekomendasi dari para peneliti untuk pemerintah pada saat itu adalah untuk reboisasi dan untuk melihat kembali bagaimana kondisi hutan kita. Tapi mungkin karena yang namanya penelitian ditulis ya kan, ataupun dipresentasikan sekedarnya ya, pemerintah ya tidak begitu melihat ke sana karena ada hal-hal yang lebih prioritas mungkin kan, sehingga dianggap hal yang sepele. Jadi mungkin begitu juga dengan Kan'an dan masyarakat ketika itu menganggap sepele. Ternyata ketika sudah datang banjir ya kan, akhirnya apa? Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya, ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik ke perahu kami begitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan Kan'an? Walaupun hujan deras sudah nampak di mata dia gitu kan, air itu sudah mulai banjir, dia beranggapan begini, saya pasti bisa berenang ke gunung itu. Saya nggak perlu naik perahu ayah. Ini tandanya apa? Ego.
ego bahwa ananiahnya itu sudah muncul, ketakaburannya itu, takabur itu di situ dia muncul ya. Nah, ketika dia mentuhankan akhirnya lahirlah ananiah, keegoan dia. Dia merasa lebih kuat bisa berenang. Nah, sehingga apa? Sehingga dia tidak mau naik perahu ayahnya. Dia malah berenang. Kalau kita lihat sosok Nabi Nuh alaihissalam ketika Allah mengatakan innahu laisa min ahlik, ya kan? Itu bukan lagi tanggung jawabmu. Nah, innahu amalun ghairu soleh, karena dia itu amalnya nggak bagus. Nah, maka Nabi Nuh mengatakan dalam diri dia, berarti anakku ini Allah itu nggak marah karena apa? Karena perilaku anakku itu, tetapi karena memang dia sendirilah yang memilih seperti itu. Nah, gitu kan? Karena dia sendiri kualitas dirinya. Sehingga dalam hal konteks seperti ini kita bisa memahami bahwa tidaklah Allah itu yang dipersalahkan dengan musibah yang ada. Allah sudah memberikan peringatan-peringatan. Allah sudah memberikan tanda-tanda tadi. Tapi ketika masyarakat, ketika anak Nabi Nuh tidak menerima, tidak peduli dengan tanda-tanda itu, akhirnya dampak itulah yang mereka terima. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh bagaimana materi ilmu kalam kita implementasikan, kita lihat implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, ada yang ingin menyambung atau mengulas terkait dengan penguatan materi ilmu kalam akidah ini? Kami persilakan, atau yang bertanya. Faruk, saya silakan Pak Faruk ya, Faruk. Fadal, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bapak, saya itu punya teman, dia itu jarang sholat ya. Karena dia menafsirkan as-sholatu lidzikri. Sholat itu cukup ingat katanya. Ya. Bagaimana cara saya memberi tahu teman saya bahwa sholat itu bukan cuma perkataan tapi juga perbuatan. Biar dia biar dia menerima dengan pendapat saya itu bagaimana caranya, Pak? Ya. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, mungkin kita pun ini banyak pengikut seperti itu nih. Ya kan, sholat itu cukup diingat. Nah, ya kan. Saya juga setuju, Mas Faruk, dengan pendapat itu. Sholat itu cukup mengingat, saya setuju. Nah, cukup. Kenapa? Ini saya ingin menjawab dari aspek pertentangannya tadi. Pertentangan, ini aspek pertentangan namanya ya. Kenapa? Karena memang Allah menyampaikan dalam Al-Quran, aqimus sholata lidzikri, ya kan? Aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, memang itu adalah firman Allah. Sholat itu adalah untuk agar kita mengingat Allah. Cukup dengan mengingat Allah. Tapi apakah kita sudah benar-benar menjadi ahli zikir atau enggak? Ini Bapak. Ahli zikir itu ada tanda-tandanya. Kata para ulama, ahli zikir. Ini silahkan evaluasi yang bersangkutan temannya itu ya. Waktu orang bangun dari kematian nanti, waktu bangun dari kematian, itu ada Allah mengatakan, yakumuna kama yatakhabbathumu syaitanu minal mas, ya kan? Ada orang bangkit dari kubur itu seperti mabuk dia. Apa namanya itu? Hoyong. Nah, itu ada. Kenapa? Yakuluna riba, karena mereka memakan harta riba. Orang-orang yang makan harta riba nanti di akhirat itu bangunnya sempoyongan. Rasul mengatakan di akhirat itu nanti ada orang yang lidahnya panjang. Ada yang perutnya besar. Bahkan ada yang
maaf cakap, dari segi fisiknya tidak lagi seperti fisik manusia kan. Nah, ini kan keyakinan ini diimplementasikan dalam film Song Gokong itu kan, atau aliran reinkarnasi ya kan. Nah, keyakinan reinkarnasi itu kan nanti orang bisa hidup kembali seperti Patkai itu kan. Patkai itu jadi babi dia kan. Maaf. Nah, Song Gokong itu jadi kera kan? Karena mungkin kesalahan mereka di masa lalu. Itu akhirat. Nah, hari ini tadi pagi mungkin Bang Armin bangun tidur. Nah, ini ada Pak Armin ini namanya kan, ada atau Pak Ahmad Taufik bangun tidur. Nah, dan semua kita lah. Apa yang pertama sekali ketika kita terbangun dari tidur kita? Apa yang terjadi pertama sekali? Ada orang Bapak Ibu ketika tidur, tapi mulutnya berzikir. Mulutnya baca Quran. Ada. Ada orang ketika tidur, takut, tak laku. Ada. Ngigau. Ada orang ketika tidur berjalan. Bagaimana dengan kita ketika bangun dari tidur? Apakah pertama sekali kita otomatis mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, kalau orang ketika bangun dari tidurnya yang pertama dia teringat kepada Allah, itu ahli zikir. Tanda-tanda dia itu ahli zikir Bapak Ibu. Berarti sholatnya itu sudah betul-betul diimplementasikan dengan baik. Nah, ada orang Bapak Ibu ketika dikejutkan, misalnya Ustadz Ahmad Surai ya pulang dari sekolah, istrinya sembunyi di belakang pintu atau anaknya mau mengejutkan, nah, kan? Begitu Pak Surai buka pintu, anaknya bilang dor gitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan Pak Ahmad Surai? Terkejut. Terkejut. Kalau dari lisannya berkata luar angkasa, entah apa-apa yang keluar, akan kebun binatang segala macam. Ya. Malang. Berarti, tapi kalau yang terkejut, astagfirullah otomatis. Ya, istighfar atau ya Allah, la haula kan gitu. Ya, betul. Itu berarti dia sholatnya sudah benar Bapak Ibu. Itu ahli zikir namanya. Nah, ini bukan diada-ada ini. Ini memang cobalah kita lihat dalam kehidupan kita. Nah, maka kita jawab saja begitu. Kamu silahkan mau sholat. Yang penting kalau kondisi kamu bangun tidur, kamu terucap, berarti ahli zikir itu sudah ada. Itu yang pertama poin. Tapi poin yang kedua, ahli sholat itu bukan hanya zikirnya kepada Allah. Kenapa? Karena pendusta-pendusta agama itu sahun, ya kan? Sahun itu apa? Lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun. Di situ Allah mengatakan bukan fi sholatihim sahun, tapi an sholatihim sahun. Nah, apa maknanya? Kenapa bukan fi sholatihim sahun? Kenapa an? Kalau fi ketika sholat, Bapak Ibu. Kalau an di luar sholat. Ya, tentang sholat. Bukan hanya ketika sholat lalai. Tapi di luar sholat pun masih lalai juga. Berarti itu belum benar-benar keagamaannya. Masih pendusta agama. Makanya kalau kita lihat dulu ada film Muhammadiyah ya itu ya. Film Muhammadiyah itu begini Bapak Ibu. Jadi dia cari murid. Muridnya itu berbulan-bulan suruh ngaji, yang diajarkan cuma ayat itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim gitu kan. Jadi setelah sebulan entah 2 bulan, muridnya nanya, "Yai, kita ini kok belajarnya itu saja gitu kan." Nah, kata kiainya begini, "Coba sekarang kalian mau naik kelas, maulah Kiai." Nah, baik, saya tanya dulu. Berapa anak yatim yang sudah kalian kalian pelihara? Kata gurunya. Berapa orang fakir miskin yang sudah kalian kasih makan? Ya kan? Nah, artinya apa? Ternyata Bapak Ibu, sholat itu mengajarkan kepada kita soal berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah.
Tapi Allah juga mengatakan begini. Apa itu ayatnya? Duribat alaihimudillatu aynama thukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Duribat alaihimudillatu aynama thukifu. Dimanapun manusia berada, dia tetap berada dalam kondisi hina di mata Allah. Ya, hina di sisi Allah, hina. Kecuali orang-orang yang hablum minallah illa wa hablum minan nas. Hubungannya sama Allah bagus, sama manusia bagus. Kalau kata wawa saya dulu, Pak, wawa saya mengatakan ketika saya baru menikah tahun 2011, nah, rumah tangga itu rumah 5 hurufnya katanya. 5 hurufnya. R-U-M-A-H. Rumah. R-nya itu raisna. Rais itu kepala pemimpin. U-nya itu ummi. Ummi. Istri. M-nya itu apa? M-nya madrasah. Nah, ini Bapak Ibu semua, madrasah. Artinya apa madrasah? Tempat belajar. Tempat sekolah. Tempat mencari ilmu. Tempat mengamalkan ilmu. Itulah rumah. Ada suami, ada istri, ada madrasah. A-nya itu ad-din, agama. Nah, jadi rumah itu nakku, kata wawa saya, kamu dan istrimu belajar agama, belajar mengamalkan agama. Setelah itu H itu apa? Hablum minan nas, hablum minallah. Kamu belajar agama, baguskan hubunganmu dengan Allah, siarkan agama Allah ke seluas-luasnya ke manusia yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita membuka wacana seperti ini, ya, memang benar sholat itu zikir. Tapi tahukah kita bahwa zikir yang Allah maksud itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang ahli zikir itu ketika berdiri, ketika duduk, ketika terbaring, itu Allah yang dia bawa. Nah, jadi orang sholat itu sebenarnya setelah dia berhubungan dengan Allah, itu kan sholat itu itasala. Itasala itu kan berkomunikasi. Berkomunikasi itu kan seperti saya dan ibu berkomunikasi. Ya. Itu dengan Allah, itasala billah. Nah, ketika kita sudah berkomunikasi dengan Allah, seharusnya itu kita bawa keluar sholat kita. Di waktu kapanpun kita duduk, Allah yang kita bawa. Itu ahli zikir. Jadi walaupun dia berbicara dengan petani, maka Rasul itu kan petani. Tapi bahasa komunikasi tetap membawa Allah, tetap membawa Islam. Walaupun dia berbicara tentang politik, duduk dengan orang-orang politik, tapi tetap pecinya itu menunjukkan bahwa dia itu membawa agama Allah. Nah, dimanapun dia duduk, dia akan menceritakan agama Allah. Inilah ahli zikir Bapak Ibu. Jadi mungkin Pak Faruk ya, dengan memberikan ilustrasi bahwa sholat sebenarnya itu adalah bagaimana implementasinya di luar sholat, orang kita persilahkan untuk mengevaluasi diri sendiri. Baik, ini ada Ibu Vicky Izati. Ya, bagaimana Ibu Vicky? Silakan Vicky ya. Kalau begini Pak, Ibu Vicky masih di unmute. Ibu Vicky masih di unmute. Oh ya Pak, ini gini Pak. Ini masuk pandangan golongan siapa bahwa manusia diberi kebebasan memilih apa termasuk Qadariyah, Jabariyah, atau Maturidiniyah. Masih kau Pak. Mendet mau beli ya. Balik Ustaz.
Astiani ya. Bisa diulangi Ibu Kalau Vicky? Halo Ibu Vicky, bisa diulang? Oh, ini masuk pandangan golongan siapa bahwa manusia diberi kebebasan memilih. Ya. Apa termasuk Qadariyah, Jabariyah, atau Maturidiniyah? Ya. Udah pakai headset aja. Soal ABCD. Ya, terima kasih. Ya, baik. Apakah termasuk Qadariyah, Jabariyah, atau Maturidiyah yang menyatakan bahwa manusia berhak untuk memilih? Ya. Qadariyah, Jabariyah, atau Maturidiyah? Oke. Baik, Bapak Ibu, saya akan mengirimkan absen ya sebelum dijawab. Nanti silahkan Bapak Ibu boleh mengisi Suara absen Bapak ya. kecil, Pak. Apanya mana game. Kita turun tanah gitu. Ya, bagaimana sebelum kita lanjutkan Pak Faruk tadi ada angkat tangan. Gimana Pak Faruk? Jelas soalnya Pak, nggak jelas. Ya, gimana Pak Faruk ya? Atau siapa tadi? Gini Pak, ini tentang pelajaran Ya, moderasi silakan. beragama. Dalam pelajaran beragama kita Kan tuh ada sedikit. dalam moderasi beragama kita untuk menghormati agama orang lain. Kita harus toleransi, kita harus saling membantu. Pertanyaan saya adalah kita sebagai guru agama Islam harus mengatakan kepada murid-murid bahwa agama Islamlah yang paling terbaik. Tapi dalam buku ini kita dituntut bahwa semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Bagaimana pandangan Bapak untuk mengatasi seperti ini bahwa Islamlah yang terbaik, rata seperti itu? Ya. Baik. Itu satu lagi itu Pak Ahmad Surai tadi ya. Apa Pak Ahmad Surai? Iya Pak. Terima kasih Pak. Anda? Begini Pak. Nah. Terkait dengan apa tadi pertanyaan itu Pak. Kemarin udah. Di sini penjelasannya tentang pendekatan pembelajaran itu kita harus mengutamakan logis dan rasional. Maka logis dan rasional kita pakai itu sesuai ungkapan temannya, sudah ada konkret datanya, Al-Qur'annya sudah ada, lidzikri, sholatul lidzikri, berarti kita sulit untuk mengungkapkan terkait itu Pak. Saya bilang aja tuh biar selesai. Pak Haji sih Pak. Biar siap-siap itu. Yang kedua di sini terkait dengan cerita tadi rasionalis dan golongan di masa Nabi Nuh itu ternyata rasionalis. Terus sekarang golongannya gimana Pak? Apakah rasionalis itu tidak dipakai seperti itu di masa Nabi Muhammad, atau kita hanya anut-anut saja seperti itu? Dan yang ketiga, kenapa muncul yang namanya perbedaan ini Pak? Seperti itu. Kerok kasih adik. Apa dek? Bekas kakak nggak batu. Benar Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan, sebagai apa? Nabi Muhammad itu adalah utusan kan seperti itu, pasti menjelaskan itu. Maka tidak ada berbalik terkait dengan konteks beragama seperti itu.
Ya, baik. Bisa Luar ya biasa headset ya. Diskusi kita terkait tentang apa namanya ilmu kalam ya. Ilmu kalam Bisa ini headsetnya ya. luar biasa. Jadi tadi pertanyaan apakah manusia berhak memilih ya? Memilih artinya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu adalah manusia itu bisa jadi baik, bisa jadi jahat gitu, Ibu tadi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapapun orangnya, apakah Bapak Ali Saddan atau Bapak Ahmad Surai, Bapak Faruk, Hajarul Asura dan semuanya, itu bisa jadi orang baik. Nah, berpotensi jadi orang yang baik. Ya, tapi bisa juga jadi orang jahat, Bapak Ibu. Berpotensi menjadi orang jahat. Kalau dalam konsep Islam kan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Bisa naik, bisa turun. Itu iman manusia, Bapak. Ketika keimanan kita kepada Allah meningkat, maka kita akan jadi orang baik, Pak. Jadi ketika kita baik, berarti iman kita sedang meningkat. Ketika kita jahat, mungkin iman kita sedang menurun. Nah, Rasul mengatakan begini, Bapak Ibu. Apa namanya? Asbah akan ada suatu masa di mana malam itu seperti masa itu seperti sepenggal malam yang begitu gelap, fitnah di mana-mana, ya kan? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Orang itu di pagi hari beriman, di sore hari kufur. Ada orang di pagi hari kufur, di sore hari beriman. Nah, kenapa bisa begitu? Karena banyaknya fitnah-fitnah, ujian-ujian kehidupan. Seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Surai. Banyaknya pandangan-pandangan yang membuat cara pandang kita kemudian hari ini berkatakan, iya dia benar. Besok mengatakan, oh ternyata dia salah. Kan? Orang yang hari ini baik bisa jadi salah dengan apa fakta-fakta sosial yang ditunjukkan. Kita melihat dia salah. Sehingga kita memvonis ternyata dia nggak baik. Ternyata dia jahat. Nah, fitnah akhir zaman seperti ini menunjukkan bahwa manusia itu kan lebih cenderung kepada akal dulu. Tapi ketika dia melihat, akalnya berubah. Pandangannya tadi berubah. Kenapa? Rasionya itu berdasarkan dari mata kepala, telinganya, dan penciumannya. Sudah mengalahkan mata batinnya. Mata batinnya itu kalau orang bersalah itu, kalau ulama mengatakan sejahat-jahatnya manusia, dalam pikiran dia katakan ini sebentar lagi jadi wali Allah. Hari ini dia berdosa, ini sebentar lagi jadi orang yang taat pada Allah. Konsep pemikiran Rasul itu kan ketika dia dilempari, ketika dia dijahati, ditaat itu. Rasul mengatakan mereka nggak tahu, mereka belum paham. Kalaupun mereka nggak jadi hamba-Mu ya Allah, keturunan mereka nanti akan jadi orang-orang baik ya Allah. Maka konsep moderasi beragama kita itu adalah berhusnuzon dengan apa yang kita lihat Bapak Ibu. Bahwa kita ini adalah duta-duta Allah yang membawa kebaikan. Nah, gitu dia. Tapi kalau kita hanya sekedar oke, saya terima, itu berhenti moderasi beragamanya. Ada misi yang tidak tersampaikan selanjutnya. Nah, kembali lagi kepada pilihan tadi Bapak Ibu sekalian. Apakah itu aliran Maturidi atau semuanya itu dalam konsep dalam konsep ilmu kalam, manusia itu berhak memilih. Nah, berhak memilih. Tetapi takdir Allah yang menentukan. Nah, gitu ya Ibu. Takdir Allah yang menentukan. Ketika kemudian Jabariyah itu mengatakan semuanya ini adalah karena takdir Allah. Benar juga Bapak Ibu. Benar. Artinya apa? Ketika Allah mentakdirkan terjadi, maka akan terjadi. Tetapi kesalahan pemahaman mereka itu adalah mereka tidak menerima pandangan bahwa manusia itu juga harus ada usaha lebih. Nah,
Di situ yang menjadi kekeliruan di aliran Jabariyah. Sebaliknya, Qadariyah juga begitu. Mereka terlalu mentuhankan akal, mentuhankan nafsu. Contoh, kenapa kalau tadi kan anak-anak Nabi Nuh, sekarang anak Nabi Adam. Kenapa anak Nabi Adam alaihissalam mau dia mensedekahkan yang bukan yang terbaik kepada Allah? Ayo, Ya. nanti di pepet jam-jam mepet tiris, Pak. Mensedekahkan bukan yang terbaik kepada Azam. Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Setengah ya. sebentar. Ya. Kalau tadi Nabi Nuh itu adalah mentuhankan akalnya, maka anak Nabi Adam mentuhankan nafsunya. Siapa itu namanya, Bapak Ibu, anak Nabi Adam itu? Kabil ya atau Habil ya? Kan mereka diminta oleh Nabi Adam bersedekah kan? Yang satu menyedekahkan domba, yang satu mengkorbankan apa? Buah-buahan, hasil pertanian dia. Ya. Yang mana itu yang mensedekahkan hasil pertanian itu, Kabil atau Habil itu? Habil ya, Kabil ya. Habil ya. Nah, itu kan tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia mensedekahkan bukan yang terbaik dari hasil panennya. Nah, ada artikel mengatakan begini Bapak Ibu. Kenapa para nabi semuanya menjadi pengembala? Tidak semua nabi menjadi petani. Ternyata penelitian beberapa mahasiswa di Universitas Brawijaya ya, dan juga ada beberapa dosen peneliti di Amerika mengatakan bahwa pekerjaan antara petani dan peternak berdampak terhadap karakter pekerjanya. Nah, ya. Pekerjaan yang kita lakukan akan berdampak terhadap karakter kita. Ketika kita bekerja selaku guru yang baik, maka karakter kita pun akan baik nantinya. Ketika pekerjaan kita itu tidak baik, maka karakter kita pun akan tidak baik nantinya. Nah, ternyata ada perbedaan antara karakter orang yang bekerja sebagai petani dengan peternak. Ini yang berdampak terhadap perilaku. Kenapa anak Adam Kabil itu perilakunya tidak sebaik Habil? Karena dampak dari pekerjaannya. Nah, kembali lagi kepada pernyataan Ahmad Surai tadi terkait tentang rasionalis. Nah, kenapa ada anak Nabi Nuh tadi rasionalis gitu kan, dan masyarakatnya rasionalis? Kami mencoba meneliti bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Ternyata Bapak Ibu, Nabi Nuh alaihissalam itu selama lebih kurang 100 tahun, 900 tahun sekian usianya, berdakwah seumur hidupnya hanya 80 orang yang menjadi anggotanya atau pengikutnya, hanya 80 orang muridnya. Mungkin kalah dengan Bapak Dul Hasan ini. Dan Dul Hasan ini mungkin muridnya udah ribuan ya. Pak Husnu Wahab mungkin muridnya juga udah ratusan ribu mungkin ya. Ribuan ya. Nabi Nuh cuma 80 muridnya Pak. Seumur hidupnya. Kalau kita hitung-hitung mungkin kalau penerimaan murid baru 10 tahun satu muridnya Pak. 10 tahun satu muridnya. Udah kalah sama Bu Afnani dari Benar Meriah. Ini ibu-ibu semua muridnya banyak. Nah, kenapa? Saya Pak Ibu coba kita analisa. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Ayat-ayat dakwah yang disampaikan dalam Al-Quran itu, cara berdakwah beliau itu dalam konteks apa namanya itu ya, pendekatan teologis. Saya menyebutnya pendekatan teologis. Bagaimana pendekatan teologis itu? Begini Bapak Ibu. Ada orang sedikit-sedikit, nah firman Allah begini nak, sedikit-sedikit
Firman Allah begini. Firman Allah begini. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi Nuh alaihissalam itu ya, berdakwahnya tuh Qur'ani. Nah, kalau sifatnya itu atau eh, yang dia sampaikan kepada umat itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, tanpa ada pendekatan rasionalis. Nabi Nuh kan pernah ditegur oleh Allah melalui peristiwa perkebunan itu kan. Makanya Nabi Muhammad, makanya Nabi Muhammad mengatakan dunia itu urusan kalian. Kenapa? Karena beliau pernah salah ketika mengusulkan tentang penanaman kurma. Hah? Ternyata kurma hasil panen mereka berkurang. Nah, gitu kan. Sehingga Nabi mengatakan urusan dunia coba kalian urus sendiri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak paham masalah itu. Masalah pertanian ketika itu. Tapi dalam hal lain Nabi Muhammad SAW juga ada apa namanya melakukan berbagai pendekatan dalam memahamkan ayat Allah kepada masyarakatnya. Berbeda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu tidak ada ayat-ayat yang menunjukkan dialog antara Nabi Nuh dengan masyarakatnya. Coba bayangkan ada ustadz sedikit-sedikit ayat Allah, sedikit-sedikit ayat Allah, nggak pakai yang lain. Nah, maka masyarakat tidak menerima. Inilah kelemahan dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam kalau kita analisa ya. Ungkapan-ungkapan dalam Al-Quran yang menyatakan tentang cara mengajarnya Nabi Nuh. Kurang variatif kalau bahasa kitanya. Maka nggak banyak pengikutnya. Sama dengan kita, Bapak Ibu Guru. Kalau kita hanya berdasarkan tekstual saja, buku saja, maka nanti mungkin murid kita tuh nggak mau dengar apa yang kita sampaikan. Tapi dengar banyak macam metode, strategi, mereka akan merasa asik juga belajar ya. Banyak pandangan-pandangan baru. Nah, disinilah nanti yang dalam konsep manusia itu bisa memilih Bapak Ibu. Manusia itu bisa memilih. Nah, ada ulama yang mengatakan begini. Peran doa orang tua dan guru itu di situ posisinya. Ketika banyak hal-hal yang telah dipelajari oleh murid itu, maka Allah yuslih lakum a'malakum. Menunjukkan hidayahnya. Yuhdi mayyasha. Nah, makanya ada peran doa itu juga termasuk. Disitulah yang kita sebut dengan aliran bahwa ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berusaha belajar. Kita berusaha mencari informasi. Tapi ketika Tuhan menunjukkan cahayanya, disitulah ada campur tangan Tuhan tadi. Nah, mungkin dengan begitu saya rasa terjawab ya apa yang disampaikan oleh Tengku Ustadz Ahmad Surai tadi, bahwasanya kenapa Nabi Nuh itu masyarakatnya rasionalis, karena memang pendekatan sang maha gurunya tadi, pendekatan teologis, ayat-ayat Qur'aniyah. Nah, beliau bukan seorang nabi yang hidup di masyarakat berbaur, tapi seorang nabi yang memposisikan dirinya sebagai pembawa ayat-ayat Tuhan. Kalau Nabi Muhammad SAW seorang nabi, tapi juga seorang manusia biasa. Nah, kenapa Nabi ditegur oleh Allah ya kan? Apa itu? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu kan Nabi berbuat salah. Nah, kesalahan yang dibuat Nabi itu sebagai sebuah proses pembelajaran ternyata. Jadi ada metode manajemen konflik namanya. Nah, kalau dalam hal kita tadi adalah memberikan tantangan lain yang berbeda supaya mereka berpikir mana yang benar. Nah, menunjukkan salah untuk tahu mana yang benar. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Ini kita baru satu pembahasan dari 8 pembahasan ya. Nah, tapi moderasi beragama tadi itu juga hubungannya secuil sudah kita jawab tadi kan. Memang benar, moderat itu artinya kan menengah, ummatan wasatan ya. Umat yang di tengah-tengah itu artinya apa? Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah, kalau bahasa modern kita itu tidak hanya akhiratnya saja, tapi dunianya pun iya. Gitu. Dunianya pun itu iya itu apa? Dalam hal pendekatan ilahiyah itu, ada fasilitas-fasilitas keduniawiaan yang bisa kita gunakan. Nah, misalnya, kita selaku konteks guru, mengajar dengan hal-hal yang sifatnya duniawi ya, itu
bisa merubah cara pandang kita. Saya mau cerita begini Bapak Ibu. Ada dulu namanya di cerita Sufi, Syekh Ra'sus Samaki. Syekh Ra'sus Samaki ini artinya kepala ikan. Ra'sun kepala, samak ikan. Jadi ada seorang Sufi, guru besar, dia disebut Syekh kepala ikan. Kenapa kepala ikan? Karena dia setiap hari kalau makan selalu sama santrinya. Kalau makan selalu sama muridnya dia. Nah, dan ketika makan ikan, itu dia nggak pernah dia makan dagingnya. Dagingnya dia bagi-bagi ke santrinya. Dia kepalanya saja dia makan, kepala tulangnya. Nah, suatu hari ada muridnya yang mau pulang kampung. Mau pulang kampung muridnya itu. Minta izin sama Syekh. Syekh, saya izin mau pulang kampung. Kemana pulang kampungnya? Misalnya kita katakanlah ke Madura gitu kan. Dari Aceh ke Madura. Oh jauh. Oh ya. Syekh itu teringat. Oh rumah kamu di kampung mana? Di kampung ini gitu. Rupanya Syekh itu dulu ada gurunya di situ. Di situ ada guru saya. Nanti kalau kamu pulang kampung, tolong mampir ke tempat guru saya. Mintakan nasihat untuk saya. Gitu. Baik Syekh. Pulanglah dia ke kampungnya. Begitu sampai di kampung, muridnya ini ingin menyampaikan amanah sang guru kepada gurunya si guru. Gurunya si guru tadi kan, dulu gurunya gitu. Dalam perjalanan dia berpikir begini, guru saya itu sangat qanaah orangnya, sangat apa namanya, wara ya, sangat wara kehidupannya. Makannya ya sederhana sekali. Guru saya bagaimana ya kira-kira? Penasaran dia. Pasti lebih miskin lagi ya, dalam pikirannya begitu. Lalu setelah sampai di rumahnya dia lihat ternyata rumahnya mewah. Berbeda sekali dengan gurunya tadi. Begitu masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Langsung dilayani. Diberikan buah-buahan, makanan yang enak-enak diberikan. Yuh, beda sekali. Dan guru itu pun makan sama-sama. Mari, ada apa nak? Begitu setelah makan kenyang baru ditanya. Ada apa nak? Gini Kiai, saya muridnya si Polon. Oh ya, ya, ya. Beliau minta amanah. Minta petuah dari guru. Kata gurunya apa? Sampaikan sama gurumu, dunia ini jangan terlalu dipikirkan. Nah, dunia ini jangan terlalu dipikirkan. Bingung lagi murid nih Pak. Bingung lagi dia. Ini gimana guru nih? Katanya dunia ini jangan terlalu dipikirkan. Tapi kehidupannya sangat mewah. Hah? Makanannya mewah, saya aja dikasih yang mewah-mewah. Berpikir dia dalam perjalanannya pulang. Apa ini kok begini guru nih ya? Yang satu sangat apa namanya wara, yang satu sangat kaya, tapi mengatakan jangan pikirkan dunia. Nah, setelah dia pulang ke pesantrennya, ke sekolahnya dengan gurunya, dia sampaikan amanah itu. Bagaimana muridku, kata gurunya, apa kamu sudah bertemu dengan guru saya? Sudah Kiai. Apa amanahnya? Dia sampaikan dunia ini jangan terlalu dipikirkan. Mendengar jawaban itu, sang guru tadi mengatakan, benar guru saya itu. Nah, kan? Tambah bingung si murid ini, Pak. Dibenarkannya pula lagi apa yang disampaikan guru. Benar guru saya itu. Ternyata, kata guru, selama ini karena saya nggak pernah makan, waktu makan itu dia selalu terbayang dalam pikirannya, bagaimana rasa daging ikan itu ya. Bagaimana rasa daging ikan itu. Nah, jadi terpikir sama saya selama ini. Dunia sudah masuk ke pikiran dia. Nah, kan? Sementara gurunya mengatakan jangan terlalu dipikirkan. Nah, apa hikmah dari kisah ini Bapak Ibu sekalian? Bahwa keberagamaan itu rasanya bisa berbeda-beda. Dalam hal moderasi beragama, rasanya juga bisa berbeda-beda. Apakah kita sudah moderat atau belum moderat? Karena kita merasa terkadang kita sudah menerima pandangan orang lain. Tapi dalam pandangan manusia lain,
penerimaan kita itu belum seperti apa yang mereka pikirkan. Nah, oleh karena itu bagaimana moderasi keberislaman yang baik itu menurut saya, karena tadi ditanyakan bagaimana pandangan saya, kan begitu kan. Umatan wasatan, umat yang moderat, baik itu dalam beragama atau lintas agama gitu, sesama muslim, lintas non muslim, adalah bahwa ada keseimbangan, ada tawazun kita, kebaikan kita itu antara hablum minallah kita dan hablum minan nas kita. Nah, keseimbangan antara hablum minallah itu artinya apa? Kita juga beribadah kepada Allah, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri dalam artinya apa? Ada orang-orang yang kemudian puasa setiap hari. Kemudian sholatnya itu kalau misalnya dia enggak tahajud malam ini, dia siksa diri dia. Ya kan? Biasanya dia ngaji 1 juz sehari. Karena ikut majelis. Begitu keluar dari majelis, udah enggak 1 juz lagi, lalu dia merasa berdosa. Itu berarti kita sudah berlebih-lebihan berhubungan dengan Allah. Allah sendiri mengatakan, ittaqullaha mastata'tum. Semampu kamu bertakwalah kepada Allah. Hablum minan nas juga begitu Bapak Ibu. Semampu apa kita berbuat baik kepada orang lain dalam 3 hal. Yang pertama, menyampaikan pandangan kita, menyamakan persepsi kita dengan orang lain. Semampu apa kita menyamakannya? Ketika persepsi itu sudah sama, maka kita akan diterima. Berarti kan? Kan manusia itu konsepnya yang pertama dikenal, diketahui ya. Diketahui, dikenal, diterima. Ada orang yang ketika diketahui, tapi nggak diterima orang lain. Misalnya Pak Amir Mahdi itu udah kita kenal. Tapi ketika Pak Amir Mahdi datang duduk dengan kita nggak menerima dia. Ya kan? Bagaimana tugas kita agar kita juga bisa diterima di komunitas kita itu? Yang kedua. Yang ketiga, setelah kita diterima apa? Disenangi atau tidak disenangi? Ya kan? Ada orang terima kita, duduk sama kita, tapi dia nggak senang, Pak. Kita duduk ngopi dengan mereka, dia terima, nggak nolak kita. Tapi kebenaran kita tidak diterima. Artinya apa? Ketika mereka membahas A, begitu kita datang pembahasannya jadi Z. Kan? Berarti kita tidak diterima. Tidak Pak. Diterima duduk, tapi tidak diterima sepenuhnya. Yang selanjutnya adalah diteladani, dicontoh, diikuti. Nabi Muhammad itu sudah dikenal, diterima, diikuti lagi. Kalau diteladani, artinya apa? Pikiran-pikiran, ajaran-ajaran Nabi Muhammad diikuti. Terakhir apa Bapak Ibu? Dirindukan. Dirindukan itu apa? Ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, orang lain ataupun tidak ada di kampung, pindah tugas kita misalnya kan dari Bener Meriah ke Madura pindah tugas. Orang Bener Meriah mengatakan, sayang ya, rindu kita sama ibu itu. Dulu dia di sini ya Allah ya. Gitu. Berarti kita dirindukan. Inilah moderat itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif saya itu bagaimana kita bisa diketahui, dikenal, diterima, diikuti, dan kalau bisa bagaimana kita bisa dirindukan oleh masyarakat. Itu berarti kita sudah termasuk dalam ummatan wasatan. Seimbang antara hubungan kita dengan Allah, juga hubungan kita dengan manusia. Ya mungkin pandangan sederhana ini Bapak Ibu bisa diterima, bisa juga tidak diterima. Karena setiap manusia itu punya pilihan. Yang jelas Bapak Ibu, dari materi-materi yang akan kita ujiankan nanti, insya Allah pada hari Selasa ya, tanggal 30, kita akan kembali membahas kisi-kisi ya. Kisi-kisi soal UKIN ya. Di sana nanti akan saya berikan contoh-contoh soal. Apabila nanti ada pembahasan yang terkait dengan materi yang lain, misalnya tadi yang moderasi beragama,
ataupun ilmu tasawuf, nanti bisa kita bahas secara mendalam lagi ya Bapak Ibu. Karena waktu kita ini adalah dari pukul 8 sampai pukul 10.15. Nah, maka sekitar 15 menit lagi kita akan selesai. Mungkin yang belum mengabsen silahkan diisi absennya. Sudah kami kirimkan linknya di di chat Zoom ya. Di WA mungkin sudah dikirimkan juga ya. Kalau belum mungkin kita bisa kirimkan lagi. Sudah ada nih dikirimkan oleh Pak Sudah Ali ada, Pak. Sadan Sudah ya. ada. Ya, ya, Pak. Terima kasih Pak Ali Sadan. Jadi saya pun ini kampung kelahiran saya pun sama kayak bapak-bapak di di Gailues. Itu banjir juga. Kami pun di Langsa ini masih kondisi hujan ya. Kita doakanlah bersama-sama Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan walaupun kondisinya, karena infonya kemarin ini mau mati lampu ya kan. Semua panitia ada khawatir juga nih. Kalau mati lampu kan kita nggak bisa melaksanakan kegiatan ini ya. Ya tapi alhamdulillah mudah-mudahan lah sampai tanggal 30 nanti ini bisa kondusif. Amin ya rabbal Sehingga alamin. kita bisa melaksanakan program ini semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin Siap. sebagai sebelum kita tutup ada yang ingin memberikan tambahan-tambahan, persilahkan Bapak Ibu. Ya, bukan sesi tanya jawab lagi ya, tapi sesi menyampaikan pandangan-pandangan. Boleh. Silakan. Jadi tidak hanya dari saya gitu kan. Silakan dari Bapak Ibu juga kita boleh sampaikan. Mari itu Bapak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, siapa Pak? Silakan. Bukan mungkin bukan tanya jawab juga, cuman mengulas kemarin ada soal TAM yang modul pertama itu ya Pak ya. Soal TAM modul pertama itu kadang kita sudah yakin di satu jawaban. Kita ulas juga di teks yang dijelaskan di bukunya itu sudah betul, tapi ternyata kunci jawaban yang di LMS itu menurut kami beda dengan dengan jawaban. Nah, itu bagaimana menyikapi ya? Mau tidak mau. Contoh game, misalkan ya Pak ini ya. Soal nomor 20. Mohon maaf ini masih bisa didengar ya Pak ya? Ya, boleh. Masih. Bagaimana perbedaan utama antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah dalam memahami sifat Tuhan? Ya. Ini sudah saya jawab di LMS dan betul itu jawabannya yang Mu'tazilah memisahkan sifat dari zat Tuhan, sementara Asy'ariyah menganggap sifat Tuhan sebagai bagian dari zat-zatnya. Ini jelas ya, Mu'tazilah memisahkan sifat dari zat Tuhan. Nah, namun ketika di soal yang lain, itu saya jawab seperti itu tidak tepat. Nah, contoh ini, menurut menurut Wasil bin Atta, tokoh aliran Mu'tazilah, bagaimana pandangan mengenai sifat Tuhan? Nah, sifat Tuhan adalah bagian dari zatnya dan tidak dapat dipisahkan. Yang B, sifat Tuhan terpisah dari zatnya dan harus dipahami sebagai entitas terpisah. Nah, itu sebenarnya kalau Bapak sendiri, sebenarnya Mu'tazilah itu bagaimana mengenai pandangan mengenai sifat Tuhan itu Pak, yang tepat? Ya, jadi kan kasusnya itu ada 2 pertanyaan yang jawabannya itu misalnya bertolak soal belakang, tapi betul. Gimana Mak? Bertolak belakang tapi betul gitu. Iya, Kita misalnya yang sama malah salah hasil kunci, terus kita kan diberi kesempatan 3 kali kan. Iya. Terus 2 kali saya coba malah betul lah gitu. Berarti kan kunci dari pusat yang mungkin yang bagaimana gitu ya Pak ya. Jadi misalnya soal nomor 20 itu jawabannya menurut pandangan misalnya begini. Berikut terpisah adalah makanan khas Indonesia. Iya betul. 1 pecel, 2 lontong, 3 apa lagi gudeg misalnya. Betul. Itu udah benar jawabannya. Betul. Ternyata Ya. gitu kan. Ternyata
di soal yang lain selain gudeg dan pecel, makanan khas Indonesia adalah eh, nomen misalnya kan, spaghetti. spaghetti gitu kan. Ternyata itu betul. Itu betul. Padahal tadi Berarti kan soal itu kan tidak ada salah gitu kan. betul. Menyikapi Jadi seperti itu kita bagaimana nanti ya? Ya nggak apa-apa, serah aja ya Pak ya. Atau bagaimana? ya, jadi memang ada dalam apa namanya dalam pembuatan soal itu kan dia bentuk tim. Tim pembuat soal itu membuat misalnya berapa orang? 5 orang. 5 orang itu membuat masing-masing 100 soal gitu kan. 100 soal. Nah, kemudian itu soal yang sudah dibuat oleh tim pembuat soal diverifikasi kembali oleh tim verifikator. Nah, diverifikasi kesesuaian soal dengan indikator soal. Nah, kemudian setelah diverifikasi soal-soal yang dianggap layak, valid itu diberikan ke panitia. Yang dianggap tidak valid disuruh dikembalikan lagi ke tim pembuat soal untuk direvisi. Dalam proses validasi soal itu, tugas validator hanya memvalidasi apakah soal yang dibuat sesuai dengan indikator soal. Sementara dalam memberikan kunci jawaban, itu tim verifikator tidak melihat itu. Maksudnya jawabannya itu ABC itu sesuai enggak? Itu tim validator tidak ada. Sehingga kelemahan dari pembuatan soal itu di situ dia tidak ada validasi tentang kesesuaian pertanyaan dengan kunci jawaban. Yang divalidasi hanya kesesuaian antara kisi-kisi soal dan bentuk soal. Nah, sehingga ketika terjadi soal seperti itu, ini kemungkinan begini Bapak Ibu. Yang pertama, yang nulis soal ini dia tidak melihat lagi secara mendalam relevansi antara apakah kunci jawabannya itu bertentangan atau tidak. Yang kedua, ini yang saya dengar dari cerita teman-teman begini. Ketika pembuatan soal, ini kan semuanya dari pusat arahannya. Itu terkadang misalnya ujian akan dilakukan tanggal 21 sampai 25 misalnya ya. Perintah pembuatan soal itu turun tanggal 17-18. Bapak Ibu. Jadi karena selalu singkatnya waktu untuk tim pembuat soal ini membuat soal. Sehingga soal itu tidak ada terjadi yang seperti itu. Itu mungkin ya, itu analisis saya terjadinya seperti itu. Kenapa? Waktu yang diberikan untuk tim pembuat soal singkat, mereka harus menyiapkan satu soal dalam waktu yang ditentukan itu, sehingga terjadi hal-hal seperti itu. Yang dikorbankan adalah mahasiswa, ya kan? Yang dikorbankan adalah mahasiswa. Kenapa? Karena ya tadi contohnya. Maka solusinya menurut saya, kalau ada kita merasa ragu jawaban kita itu ini kok di screenshot, disimpan, suatu saat ketika ada waktu atau kita bisa konfirmasi ke panitia. Nah, saya merasa jawaban saya ini nilainya betul semua. Betul. Tapi kenapa kan begitu? Betul, terima kasih. Betul. Jadi kita harus siapkan bukti digital betul valid gitu ya. Betul Pak. Karena Karena kan sistemnya sudah dibuat dia. Sistemnya ketika dibuat di soal C, ya, karena kadang-kadang bisa juga begini Bapak Ibu. Mungkin jawabannya C ya. Ketika dimasukkan ke ke diinput ke sistem ternyata ketuker. Nah, karena kan banyak kerjaannya itu kan. Betul, namanya manusia sama iya, Bapak Ibu kan.
Begitu. Jadi ibaratnya kalau Ah, seperti itu untuk langkah awal ya pasrah dulu. Ya udah iya, memang. betul. Tapi setidaknya punya seandainya suatu saat ada kesempatan Iya, entah iya, pertemuan kita punya bukti digital itu tadi. iya, Terima Pak. kasih Bapak Dokter, terima kasih. Ya, karena Oke, kita oke. juga tidak bisa memungkiri buatan manusia itu belum tentu semua benar Sempurna, gitu. betul, Ya, betul, 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 Pak. betul, betul. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, insya Allah sebentar lagi ya Bapak Ibu akan masuk di ruang yang lain ya dengan Ibu Cherry ya. Saya Iya, iya. sejenak akan dengan siapa pemateri selanjutnya ya akan mengambil dokumentasi ya Bapak Ibu. Siap. Ya mungkin Bapak Ibu yang mau biar fotonya ganteng cantik gitu kan. Nah, boleh. Siap, siap, siap. Siap ya. Saya akan ambil dokumentasi sebentar, izin Bapak Ibu ya. Iya. Nah. Siap, Pak, siap. Foto